bagi kita semua. Saya bersama teman-teman kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua semester 4. Kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok tentang pernikahan dan perceraian, Alkitab, dan dengan melihat keadaan yang sementara terjadi dalam dunia sekarang. Semua orang yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Namun kebahagiaan yang diinginkan kadang tidak tercapai dan kemungkinan akan terjadinya perceraian. Rencana Allah pada mulanya menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, agar diantaranya mereka saling mengenal satu sama lain. Pada saat mereka telah saling mengenal dan tertarik satu sama lain, maka akan timbul ikatan pernikahan. Dalam pernikahan, mereka mengikat janji, dan ini mengandung nilai ibadah agar dapat terikat erat, kuat, dan kokoh walaupun diterpa angin badai. Pernikahan merupakan pertemuan dua hati atau persekutuan dua hati. Pernikahan yang disebut juga perkawinan, ini sudah ada sejak manusia berada di Taman Eden. Saat itu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 2 ayat 18 hingga 24. Pernikahan dipandang sebagai suatu yang sakral dan suci. Pernikahan yang Tuhan ciptakan bersifat monogami. Artinya, satu suami dan satu istri. Allah menolak pernikahan yang lebih dari satu. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pernikahan Kristen mengandung makna kesetiaan, seperti Allah kepada jemaatnya, yang harus dilandasi dengan tekad, upaya keras, dan dengan sekuat tenaga, agar tidak terpisahkan, hanya maut saja yang dapat menceraikan. Dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 6, Yesus menegaskan, karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Pernikahan bukan sebuah kontrak yang kapan saja bisa bubar. Jika menikah dianggap sebagai sekedar kontrak, maka berbagai kemungkinan akan muncul perceraian. Perceraian sering terjadi dan faktor-faktor yang melatar belakangi bisa dari faktor ekonomi, perbedaan pendapat, dan persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai, termasuk salah satunya karena pengaruh teknologi yang semakin berkembang. Dan hal-hal tersebut dapat mempengaruhi rasa cinta, rasa kasih sayang, bahkan dapat menimbulkan pertentangan dan akhirnya terjadi perceraian. Nah, jadi kesimpulannya bahwa faktor penyebab terjadinya kawin cerai karena pasangan tidak tunduk kepada Tuhan dan masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, ketidakcocokan, ketidaksetiaan pada pasangan, masalah ekonomi, dan media sosial. Sebab dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 6 bagian B, Yesus mengatakan, yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu berarti hanya mengizinkan dan menikahkan pasangan yang sudah ditinggalkan oleh suami atau istri. Sedangkan dalam Matius pasal 19 ayat 9 mengatakan, barang siapa yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Allah membenci
dan sangat marah kepada segala persinahan, baik secara rohani maupun jasmani, karena hal itu melecehkan pribadi Allah. Oleh karena itu, saran dari kami untuk keluarga-keluarga Kristen, berdoalah kepada Allah sehingga engkau tetap mengasihi pasanganmu seperti kamu mengasihi Tuhan dan dirimu sendiri. Kenanglah cinta pertama yang Allah telah taruh di hatimu ketika awal pertemuan. Ingatlah akan janji setia yang telah engkau ucapkan di hadapan Allah bersama pasanganmu, sehingga Allah memulihkan keluargamu sesuai dengan rencana awal pernikahan dari Allah. Demikianlah hasil pembahasan kami hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang menontonnya. Tuhan Yesus memberkati.